Kata Asiri As-Sakiti, kenapa kok tempat-tempat maulid Nabi bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah, pertamanan dari pertamanan surga? Li'annahu ma qasada dzalikal maudi illa mahabbatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin mereka mau datang ke tempat maulid yang sederhana ini, mereka tidak mungkin mau hadir ke tempat ini, di tempat yang seperti ini, gerah panas, duduk di bawah. Padahal kalau di rumah adem AC sambil uncang-uncang kaki santai bisa melihat anak, melihat ini, atau mungkin jalan-jalan kemana. Mereka tidak mungkin mau datang ke tempat peringatan maulid Nabi Muhammad SAW kecuali karena rasa cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena rasa mahabbahnya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW yang hari ini mendorong kita hadir di sini. Mahabbah kita kepada Rasulullah SAW yang saat ini mendorong kita ada di tempat ini. Dan kata Nabi, man ahabbani kana fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasulullah yang saat ini kita wujudkan dan kita buktikan dengan hadir di tempatan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW ini. Tempat ini menjadi pertamanan surga bagi kita di akhirat nanti, dan kita bisa bersama Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Sadaqallahul aliyyul azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Ini yang ibu-ibunya rada lemes kelihatan ini. Kepikirannya jangan-jangan ini hari Minggu ini. Waduh, waktu jalan-jalan ini. Bu, ibu mau nggak dicap jadi orang yang pelit sama Nabi? Mau nggak? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi kepada para sahabat-sahabatnya, atadruna manil bakhil min ummati. Tahukah kamu siapa orang yang paling bakhil dari umatku? Orang yang paling medit, orang yang paling pelit dari umatku. Kemudian di dalam hadis itu Rasul bilang, al-bakhil min ummati man idza dzukirtu baina yadayhi wa lam yusalli alaihi. Orang yang paling bakhil dari umatku, orang yang paling pelit dari umatku adalah orang yang ketika disebutkan namaku di hadapannya, falam yusalli alaihi, maka dia tidak mau bersalawat untukku. Jadi kalau disebutkan nama Nabi di hadapannya, mari kita bersalawat kepada Nabi supaya jangan sampai kita jadi umatnya yang baik. Sekali lagi kita mulai. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang saya muliakan dan saya hormati, para alim ulama, para asatidz wal asatijah, segenap tokoh masyarakat, para sesepuh yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Wabil khusus akhinal kiram sahibul fadilah Al-Ustaz guru kita bersama Ustaz Muhyiddin, seluruh jajaran kepengurusan DKM Al-Faid yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita semuanya bisa hadir di sini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga limpahan rahmat dan keberkahan Allah tercurahkan kepada kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, berbicara tentang memperingati Maulid Nabi bukan hanya baru-baru ini saja. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada dan terjadi ratusan tahun lamanya, ratusan tahun lamanya. Memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah diperingati oleh kaum muslimin di berbagai macam negara di belahan dunia ini. Al-Imam As-Sakhawi ini dikutip di dalam sebuah kitab namanya As-Sirah Al-Halabiyah. Beliau mengatakan tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Beliau adalah seorang ulama besar, ahli sejarah yang lahir di Mesir pada tahun 831 Hijriah. Seorang ahli hadis dan juga seorang ahli tafsir dan fikih. Apa kata beliau ketika berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau, lam yaf'alhu minas salaf bil qurnis samasa nama hadasa. Betul bahwa Maulid Rasulullah SAW ini memang tidak pernah dilakukan oleh kaum orang-orang, para ulama-ulama generasi salaf pada kurun yang ketiga. Karena peringatan Nabi yang seperti ini baru terjadi setelah melewati kurun yang ketiga, para generasi-generasi salaf. Kemudian kata beliau, summa lazala ahlul Islam bisairil aqtar wal madain alunal mauli wa yatasaddaquna bilayalihi bi anwa'is sadaqah wa ya'tanuna bi qira'ati maulidil karim. Setelah itu maka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan oleh umat-umat Islam di berbagai macam belahan dunia, di berbagai macam belahan negara, dan mereka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersedekah, mengeluarkan hartanya untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kemudian juga membaca Maulid Al-Barzanji. Apa kemudian kata beliau? Summa yajharu alaihim barakatahu kullu fadlin amin. Maka kemudian dari perayaan Maulid itu
tampaklah keberkahan yang mereka dapatkan, kullu fadlin amin, dengan keutamaan yang begitu luas sekali. Jadi kalau kemudian saya lihat di sini tertulis Maulid Nabi Muhammad SAW, kenduri berkah Maulid, ini ngikutin pendapatnya Al-Imam As-Sakhawi. Jadi nggak salah, karena menurut beliau setelah orang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, maka tampaklah keberkahan yang mereka dapatkan. Dan mudah-mudahan saat ini kita yang hadir di sini memperingati Maulid Nabi pun memperoleh limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, itu menurut As-Sakhawi tentang sejarah dari peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana sih hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya tuh kadang-kadang sedih, bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa sedihnya? Biasanya kalau pas bulan Rabiul Awal rame lagi. Wah, entah di YouTube, di mana-mana berbicara tentang hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya sedih? Karena berbicara tentang hukum Maulid seharusnya sudah selesai. Beberapa ratus tahun yang lalu para ulama-ulama kita sudah membahas tentang peristiwa hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan betul memang ada perbedaan pandangan dan perbedaan pendapat. Ada ulama yang mengatakan bahwa ini adalah termasuk dalam kategori bid'ah hasanah, perbuatan yang baik, meskipun memang tidak pernah dilakukan pada masa-masa salaf tadi 3 generasi seperti apa yang dikatakan oleh As-Sakhawi, tapi ini adalah sesuatu yang baik. Saya ingin gambarkan atau sampaikan di sini. Maksud saya apa? Supaya udah jangan ada ribut lagi hal-hal yang seperti itu. Ulama-ulama yang memperbolehkan dari generasi-generasi sebelumnya, ada Ibnul Jauzi, ada kemudian siapa lagi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti, dan banyak para ulama-ulama lainnya telah membahas masalah keberadaan tentang hukum Maulid Nabi. Bahkan Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti di dalam kitab Al-Fatawi Al-Hadis, beliau membuat sebuah subjudul tersendiri namanya Husnul Maqsad fi Amalil Maulid. Beliau gambarkan di dalam kitab itu, ada orang yang bertanya kepada beliau, bagaimana hukumnya tentang memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini termasuk bid'ah madmumah ataukah bid'ah mahmudah? Bid'ah yang jelek apakah bid'ah yang terpuji? Hal yusabu fa'iluhu, apakah orang yang melaksanakan peringatan Maulid Nabi ini mendapatkan pahala atau justru sebaliknya mendapatkan dosa? Apa jawab beliau? Kata beliau, indi anna asla amal al-maulid wa huwa ittima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wal ikhbar bi riwayati mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti, menurut saya sesungguhnya hukum asal memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya kumpul manusia seperti ini, kemudian di dalamnya dibacakan tadi ma tayassara minal Qur'an, apa-apa yang dari ayat Al-Quran. Kita dengarkan tadi qori kita membaca ayat-ayat Al-Quran dengan begitu merdu dan sahdunya. Kemudian di dalamnya dibacakan sejarah tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai, kata Imam Al-Hafidh As-Suyuti, kemudian dikeluarkanlah hidangan. Ini panitia saya yakin nanti juga ada hidangannya ini. Dihidangkan makanan. Setelah itu selesai sudah,
Apa kata beliau? Bahwa minal bida'il hasan, itu termasuk perbuatan yang baru, yang baik. Yusabu 'alaiha sahibuha, akan mendapatkan pahala orang yang melakukan itu. Kenapa? Lima fihi min ta'jimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ijharil farhi wal ibtishar bi maulidihi syarif, karena di dalamnya ada tujuan memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menampakkan keriangan, kegembiraan atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bicarakan yang memperbolehkan dulu supaya bapak-bapak dan ibu-ibu tenang. Supaya kita tahu kenapa kita mengadakan memperingatan Maulid, supaya jangan ribut. Ya. Nah, kalau kemudian ada yang mengatakan, loh, apa iya Ustaz ada bid'ah hasanah? Kan Nabi jelas mengatakan bahwa semua bid'ah itu dolar. Kok ada bid'ah hasanah? Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti, beliau adalah seorang ulama pakar hadis, ahli tafsir dan ahli berbagai macam disiplin ilmu. Bergurunya beliau di dalam kitab Al-Itqan itu dijelaskan, gurunya bukan cuma baru 1-2 orang. Gurunya mencapai 150 orang guru. Nah, kita belajarnya satu juga guru udah nggak habis-habis. Kadang-kadang gurunya masih belajar, masih ngajar, kita muridnya udah bosen. Ustaz Muhyiddin ngajar, udah gurunya masih siap ngajar, muridnya udah bosen. Lah, Imam Al-Hafidh As-Suyuti itu gurunya 150 orang guru. Tidak mungkin beliau tidak tahu tentang hadis. Kullu dolalatin bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kita merasa lebih tahu dengan hadis itu daripada beliau seorang ulama pakar hadis? Maka tentu dalam pemahaman hadis itu yang harus kita pahami. Karena itu dalam kitab I'anatul Talibin, Sayyid Al-Bakri itu di kitab I'anatul Talibin juz 1 halaman terakhir, di sana dikutip penjelasan Imam Ibnu Hajar yang menjelaskan tentang hadis man ahdasa fi amrina hadza min falaysa minhu fahuwa raddun. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Dia mengutip pendapat Imam Syafi'i. Subhanallah, Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Ma ahdasa wa yukhaliful kitaba wa sunnatan wa asaran wa ijma'an fahuwal bid'ah ad-dolalah. Setiap sesuatu yang baru dan ternyata sesuatu yang baru itu bertentangan, tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan hadis Nabi, tidak sesuai dengan ijma' ulama, tidak sesuai dengan asar para sahabat, fahuwal bid'atud dolalah, baru itu namanya bid'ah yang Tapi apa kemudian kata Imam Syafi'i? Wa ma ahdasa min khairin wa lam yukhalif dzalika fahuwal bid'atul mahmudah. Apa saja yang baru yang di dalamnya mengandung kebaikan, dan kebaikan itu tidak sedikit pun bertentangan dengan Al-Quran, kebaikan itu tidak sedikit pun bertentangan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ijma para ulama, dengan asar para sahabat, fahuwal bid'atul mahmudah, maka itu termasuk bid'ah yang terpuji. Itu yang disampaikan Imam Syafi'i, yang beliau mendapatkan gelar Nasirus Sunnah ketika beliau berada di Iran. Nah, ini adalah ulama-ulama yang memperbolehkan.
Ada juga ulama yang memang mereka memandang bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini termasuk kategori bid'ah al-madmumah. Siapa? Di antaranya ulama-ulama masa lalu ada Ibnu Taimiyah, ada Ibnul Hajj, ada Al-Fakihani. Mereka berpendapat karena ini tidak pernah dilakukan pada masa Nabi, maka menurut mereka adalah bid'ah al-madmumah al-munkarah. Ulama-ulama saat ininya yang mengikuti pendapat mereka ada siapa? Syekh Musaimin, Abdullah bin Baz, Syekh Al-Albani. Mereka mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa peringatan Maulid adalah bid'ah al-munkarah. Kan sudah selesai seharusnya. Tinggal bagaimana kita maunya, saya mau ikuti yang mana. Toh yang kita ikuti bukan orang-orang biasa, tapi mereka semua adalah para ulama-ulama yang memiliki keahlian di bidangnya dan diakui kemampuan keulamaan. Oh, saya kan mengikuti Al-Imam Al-Hafidz As-Suyuti, saya mengikuti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, saya mengikuti Ibnul Jauzi. Orang-orang sekarangnya banyak mengikuti Yusuf Qaradawi dan lain sebagainya yang mengatakan, dan ulama-ulama lainnya yang mengatakan bahwa ini boleh dan dapat pahala. Ini yang saya ikuti. Selesai. Ada yang di sini yang tidak menandakan, dia mengatakan, oh saya mengikuti Ibnu Taimiyah, saya mengikuti Syekh Ibnul Hajj, saya mengikuti Al-Fakihani, saya mengikuti Al-Albani, Utsaimin. Pakai, silahkan. Jangan kemudian disinilah konsep yang harus kita lihat, bahwa bagaimana ukhuwah jamaah masjid di Al-Faib ini harus dibina. Hal-hal yang memang terjadi masalah khilafiyah, mari kita saling menghargai dan menghormati. Lana a'maluna walakum a'malukum. Sudah, kami begini loh, ya silahkan Pak, toh Bapak punya dalil, ada landasannya, ada yang diikutinnya, selesai. Oh saya begini ya karena saya punya, oh ya silahkan Pak, Bapak ada dan lain sebagainya. Karena saya yakin mungkin dari 10 hal 3 hal kita berbeda, tapi 7 hal kita bisa bersama-sama. Jangan sampai 3 hal yang berbeda, apalagi itu hanya sebatas masalah rupiah, mengalahkan dan menghapuskan 7 hal yang kita bisa bersama-sama. Itu Pak ya, jadi nggak usah ribut-ribut, nggak usah kemudian rame-rame, itu sudah selesai. Ini bicara tentang hukum memperingati Maulid. Nah, udah ratusan tahun kan kita masih ribut aja, aduh ketinggalan, malu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian apa sih tujuan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita hadir di hari ini, kita duduk bersama-sama. Mungkin bapak, ibu, ada yang kemudian sebetulnya punya acara di hari Minggu ini, di hari libur ini, tapi rela kemudian hadir di sini, datang di sini dengan penuh rasa kegembiraan, duduk bersama-sama, panas-panasan. Apa tujuan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada beberapa hal yang harus kita ingat ketika kita menghadiri Maulid dan mengadakan peringatan Maulid. Yang pertama adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelahiran Rasulullah yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah diangkat menjadi utusannya, diutus ke alam dunia ini sebagai rahmat bagi semesta. Ini yang pertama. Kita hadir di sini sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah dengan cara memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Al-Bakri di dalam kitab I'anatul Talibin, beliau mengutip sebuah hadis qudsi. Apa? Kata Allah, abdi lam yashkurni idza lam yashkur man ajraitun nikmah ala yadayhi. Hambaku
dia ingin bersyukur kepadaku, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepadaku kalau dia tidak juga berterima kasih kepada orang yang aku jadikan dia sebagai wasilah, sebagai perantara dia memperoleh nikmat dariku. Gak bisa kita bersyukur kepada Allah tanpa mengucapkan terima kasih kepada orang yang Allah jadikan wasilah memberikan nikmat Allah kepada kita. Itu kata Allah. Dan Nabi Muhammad adalah wasitatul udma likulli nikmatin alaina, adalah menjadi wasitah, menjadi wasilah yang begitu besar turunnya nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Masa kita tidak mau berterima kasih pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di dalam sebuah hadis qudsi kemudian dikatakan laula kalamma khalaqtul aflaq, kalau tidak ada engkau Muhammad, kalau tidak aku ciptakan engkau Muhammad, lamma khalaqtul aflaq, maka tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Ibu ada di sini, bapak ada di sini karena Allah ingin menciptakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengutusnya menjadi Rasul, utusannya yang membawa syariatnya. Bahkan di dalam hadis yang lain, di dalam kitab Al-Fatawi Al-Hadisiyah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, disahihkan oleh Al-Hakim. Apa bunyi hadis itu diantaranya? Laula Muhammadun lamma khalaqtu Adam, laula Muhammadun lamma khalaqtul jannah wan nar. Kalau tidak ada Muhammad, aku tidak akan ciptakan Nabi Adam. Kalau tidak ada Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan surga dan neraka. Jadi Nabi Muhammad meskipun secara bentuk fisik dilahirkan di bulan Rabiul Awal 12 tahun gajah, sesungguhnya beliau pada hakikatnya memang sudah ditetapkan kelahirannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ibu-ibu baca Al-Barjanji, Bu suka baca Al-Barjanji nggak, Bu? Bu suka baca Al-Barjanji nggak? Suka. Kan ada tuh di Al-Barjanji itu ucapan kita, wa usalli wa usallimu ala nuril mawsuqi bittaqaddumi wal awwaliyah. Wa usalli wa usallimu, aku berselawat dan membaca salam atas siapa? Ala nur al-mawsuqi bittaqaddumi wal awwaliyah, atas cahaya yang Allah ciptakan bittaqaddim dahulu wal awwaliyah. Itulah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kenapa sih engkau ya Rasulullah puasa sunnah pada hari Senin? Kenapa engkau selalu melaksanakan puasa sunnah pada hari Senin? Apa jawab Nabi? Karena itu adalah yaumun wulidtu fi wa bu'istu fi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah. Karena hari Senin adalah hari aku dilahirkan, dan hari Senin adalah hari aku juga diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata As-Sam'ani di dalam kitab Subulus Salam? Kata beliau, kira-kira kita juga begitu nggak Pak? Kalau kita kemudian ada sesuatu kita selamat, kita ngucapin alhamdulillah. Ibu-ibu, begitu ada suatu kejadian, kemudian ternyata kejadian peristiwa yang begitu mencemaskan, ternyata sesuatu yang kita khawatirkan itu bisa kita hindarkan, kita selamat. Ngucapinnya apa? Alhamdulillah. Kira-kira kita dosa nggak ngucap alhamdulillah begitu kita mendapatkan keselamatan, ibu-ibu? Dosa nggak? Enggak. Bapak-bapak, dosa nggak kita begitu kita selamat, alhamdulillah saya selamat, ngucapin alhamdulillah, kira-kira dosa apa enggak? Tidak. Tapi disinilah bedanya kelas kita sama As-Sirri As-Sakoti. Kenapa? Kata beliau,
saya mendengar pokok saya selamat, saya ngucapin alhamdulillahirabbil alamin, saya istighfarnya 30 tahun gara-gara ngucapin alhamdulillah. Jadi gara-gara ngucapin alhamdulillah, mendengar tokonya selamat, yang lain kebakar, dia istighfar mohon ampunan pada Allah selama 30 tahun. Kenapa kok bisa begitu? Mungkin saya tidak menyalahkan bapak-bapak yang mengucapkan alhamdulillah, dan itu yang baik sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Saya juga tidak menyalahkan ibu-ibu katakan, oh ya alhamdulillah dong kita selamat. Saya juga mungkin begitu. Tapi apa kata Asy-Syirik As-Sikiti? Berarti ketika saya mengucapkan alhamdulillah, seolah-olah saya senang tokoh saya selamat, dan saya ridho yang lain kebakaran. Berarti seolah-olah saya hanya memikirkan kepentingan pribadi saya. Saya syukur sama Allah tokoh saya selamat, tapi seolah-olah saya tidak peduli dengan tokoh-tokoh yang lainnya yang kebakar. Itulah yang membuat saya beristighfar selama 30 tahun gara-gara ngucapin alhamdulillah. Kira-kira ada yang begitu. Karena kepedulian kepada orang lain, seolah-olah kalau dia ngucapin alhamdulillah itu hanya mementingkan diri sendiri, hanya mikirin diri sendiri. Karena itu beliau istighfarnya selama 30 tahun. Nah, apa kata beliau ketika keterkaitan dengan maulid ini? Man qasoda maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasoda raudatan miryadil jannah. Siapa orang yang dia berjalan menuju tempat yang di situ ada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad qasoda raudatan miryadil jannah, sungguh berarti dia telah menuju sebuah pertamanan dari pertamanan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, meskipun terasa gerah, terasa panas, mari kita nikmati, yakin mudah-mudahan tempat ini nanti menjadi pertamanan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita bisa menikmati di dalamnya dengan penuh kesenangan. Amin ya rabbal alamin. Kata Asy-Syirik As-Sikiti, kenapa kok tempat-tempat maulid Nabi bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah, pertamanan dari pertamanan surga? Li'annahu ma qasada dzalikal maudi illa mahabbatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin mereka mau datang ke tempat maulid yang sederhana ini. Mereka tidak mungkin mau hadir ke tempat ini, di tempat yang seperti ini, gerah, panas, duduk di bawah. Padahal kalau di rumah adem AC sambil uncang-uncang kaki santai bisa melihat anak, melihat ini, atau mungkin jalan-jalan kemana. Mereka tidak mungkin mau datang ke tempat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kecuali karena rasa cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena rasa mahabbahnya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW yang hari ini mendorong kita hadir di sini. Mahabbah kita kepada Rasulullah SAW yang saat ini mendorong kita ada di tempat ini. Dan kata Nabi, man ahabbani kana fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasulullah yang saat ini kita wujudkan dan kita buktikan dengan hadir di tempatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Tempat ini menjadi pertamanan surga bagi kita di akhirat nanti, dan kita bisa bersama Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu cinta kepada Rasul, bapak-bapak cinta kepada Rasul. Kata Sayyidah Aisyah,
man ahabban nabi aksara minas shalah alaihi. Orang yang dia cinta kepada nabi, cinta kepada Rasul, maka dia harus memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa samratuhu al-wusul ila syafa'atihi, dan hasilnya ia akan memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa suhbatihi fil jannah, dan akan bersamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari sebagai ungkapan rasa mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah, pada hari ini kita bersolawat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maksud saya sama-sama, mari gitu, nggak harus berdiri, nggak apa-apa. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli minal ahwali muhtahimi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muhtahimi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muhtahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan sholawat yang kita lantunkan sebagai ungkapan rasa mahabbah kita kepada Rasulullah, dan kita bisa memperoleh syafaatnya dan bersamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir dari memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, mari kita meneladani apa yang telah disampaikan dan diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi ungkapan mahabbah kita, ungkapan rasa iman kita, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, kepada Nabi kita bermahabbah, maka itu kembali kepada keyakinan yang ada di dalam diri kita. Maka kemudian bagaimana supaya ini bisa kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, di lingkungan kita, di rumah tangga kita, bahkan dalam kehidupan yang lebih luas lagi. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus engkau ke alam semesta ini kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam, rahmat. Nah, kata-kata wa ma arsalnaka ini oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Tafsir Munir 5 Alami Tanzil mengatakan wa ma arsalaka ya asrafal khalqi bisyara'i. Dan tidaklah wa ma arsalnaka ya asyrafal khalqi, aku kata Allah mengutus engkau wahai makhluk yang paling mulia, bisyara'i, dengan membawa syariat Islam, dengan membawa ajaran Islam, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Ini yang harusnya kita tanamkan, bahwa bagaimana ajaran Islam yang kita pahami, ajaran Islam yang kita yakini, ini bisa memberikan manfaat, rahmat terhadap orang-orang yang berada di luar kita.
Jangan kemudian kita beragama malah menimbulkan permusuhan, kita beragama malah menimbulkan kebencian, kita beragama malah menimbulkan kegaduhan terhadap orang lain. Tentu ini berarti berbeda dengan apa yang ditujukan Rasulullah diutus ke alam semesta ini dengan membawa ajaran agama. Karena Rasulullah diutus dengan mengajarkan membawa ajaran agama Islam justru ingin menebarkan kedamaian, menebarkan kasih sayang di antara sesama kita tanpa melihat apa agamanya, tanpa melihat dari mana asal usulnya, tanpa melihat dari mana dia. Mari kita tebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Hal ini sesuai dengan perintah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kata Nabi, Ar-Rahimuna yarhamur Rahman, irhamu man fil ar, yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang di dalam hatinya memiliki rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesamanya, yarhamur Rahman, maka dia akan dikasihi dan disayangi oleh Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena itu kata Nabi, irhamu man fil ar, kasihi dan sayangilah makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Apa kata Syekh Nawawi di dalam kitab Nasaihul Ibad ketika beliau mentafsiri makna ini? Kata beliau, wal makna irhamu man fil ar min makhluqatillah. Kasihi dan sayangi semua makhluk yang ada di muka bumi ini dari makhluk-makhluknya Allah. Baik min adamiyin, dia bangsa manusia, apapun agamanya, keyakinannya, apapun kemudian sukunya dan sebagainya, selagi dia makhluk Allah, mari kita tebarkan kasih sayang kita kepada mereka. Wahayawanin, bahkan terhadap hewan-hewan sekalipun yang memang tidak diperintahkan untuk dibunuh, maka sebarkan rasa kasih sayang ini. Maka kalau begitu engkau kasihi dan disayangi oleh Allah yang Maha Rahman. Ini yang harus kita tebarkan dalam beragama. Bagaimana dengan meyakini bahwa agama Islam ini, syariat Islam ini adalah syariat yang membawa kedamaian dan kasih sayang bagi semesta alam. Dan inilah yang harus kita wujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita tebarkan Islam rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, inilah yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini, sekali lagi limpahan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan tercurah pada kita semua, dan pada akhirnya kita jadikan peringatan Maulid Nabi ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Rasulullah, keimanan kita, keyakinan kita bahwa Rasulullah dilahirkan dan diutus oleh Allah dengan membawa syariat dan menjadi nabi penutup akhir zaman, membawa syariat rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang akan memperoleh syafaatnya di hari kiamat, mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah dan akan bersamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan atau yang salah, maka saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini.